Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu HKI Tangerang, tanggal 17 Mei 2020. Kananda pagi ini mau ajak adik-adik sama-sama siapkan dirinya, siapkan hatinya. Kita mau bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nanti kita juga dengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik harus siapkan dirinya, siapkan Alkitabnya juga supaya nanti nggak pindah-pindah tempat, nggak kemana-mana ya. Tetap di depan layar komputer atau handphonenya adik-adik. Kan Anda mau nanya pagi ini, adik-adik apa kabarnya? Ada yang jawab nggak ya? Sekali lagi, kan Anda tanya, adik-adik apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik pagi ini ada yang udah sapa Tuhan Yesus belum? Ada yang sudah bilang selamat pagi sama Tuhan Yesus belum? Nah, Kananda mau ajak adik-adik mau nyanyi lagu baru, adik-adik berdiri sama-sama Kananda, kita sama-sama mau sapa Tuhan Yesus dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Ikutin gerakan juga ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi dari awal ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bilang bertambah-tambah, bertambah-tambah cintanya. Kita mau mulai ibadah kita, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, karena Anda akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah kumpulkan kami lagi pada pagi hari ini untuk sama-sama beribadah dalam Sekolah Minggu HKI Tangerang. Walaupun kami masih ibadah online, kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus akan pimpin ibadah kami. Tuhan yang baik, biarlah Tuhan tetap jagain kami selama kami beribadah, supaya kami duduk manis, duduk dengar-dengaran, baik akan firman Tuhan, baik untuk juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami, biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Adik-adik yang manis, tahu nggak hari ini hari apa sih? Ada yang jawab apa? Hari Minggu Kak, benar. Hari apa lagi? Banyak ya? Ada yang mungkin hari ulang tahun saya Kak, ulang tahun Papa, ulang tahun Mama ya, banyak ya. Tapi yang pasti satu, kan Anda mau bilang kalau ini harinya Tuhan. Makanya adik-adik udah duduk manis, udah duduk ganteng, cantik semua, udah mandi, udah rapi, udah pegang Alkitab untuk beribadah. Adik-adik kan Anda undang lagi untuk berdiri, kita mau nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ajak semuanya nyanyi yang ada di rumah ya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Karena Anda mau ajak adik-adik hitung dari ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, sampai hari Minggu. Kita bilang hari Senin, hari Selasa, yuk. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan,
harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan. Hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu semua hari. Semua hari harinya Tuhan. Nah, adik-adik, jadi baik hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, semua miliknya Tuhan. Adik-adik harus tetap berbuat baik sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Jadi anak yang dengar-dengaran pada Tuhan Yesus. Sama dengar-dengaran sama siapa juga? Sama papa mama. Sama dengar-dengaran sama siapa lagi? Sama bu guru, sama pak guru. Walaupun sekolahnya online ya adik-adik ya. Nah adik-adik yang manis, Kananda mau ajak kita siapkan hati kita, siapkan telinga kita. Kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan ya. Kita mau siapkan Alkitabnya. Ayo taruh di tangannya. Lagu tahu Ku Buka Alkitab? Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyikan lagu Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Sama-sama nyanyi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita nyanyi dari awal lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Bilang apa? Berbuah, berbuah, berbuahnya dari kecil ya. Berbuah, 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 makin besar. Berbuah, 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 lebih besar. Berbuah, 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 lebih besar lagi. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita, karena Anda akan pimpin untuk berdoa ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang siapkan telinga kami, siapkan hati kami untuk dengar-dengaran pada firman-Mu. Berdoa juga untuk Kak Yos yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkati kami, berkati Kak Yos untuk bisa sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan tetap jagain kami, Tuhan tetap lindungi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membaca, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Kak Yos. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami boleh berikan kesempatan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Berkati juga Tuhan Kak Yos yang akan menyampaikan firman-Mu. Terangi Tuhan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kakak rahasiakan dulu ayatnya supaya kalian bisa di akhir nanti kita baca sama-sama ayatnya ya. Kakak mau cerita firman Tuhan di mana Tuhan pernah menegur keras, tidak hanya menegur manusia. Kalian masih ingat nggak cerita di mana Tuhan menegur manusia, menegur dan bahkan Tuhan sangat marah saat itu. Ya, Tuhan pernah marah dan menegur keras orang-orang yang berjualan di bait Allah. Tuhan sangat marah saat itu. Ya, selain itu juga Tuhan pernah marah dan menegur keras tidak hanya kepada manusia loh. Ternyata Tuhan pernah menegur keras benda mati
apa ya itu ya? Tuhan pernah marah dan sangat marah sama angin. Masih ingat gak ceritanya? Waktu Tuhan meredakan angin ribut yang mengganggu murid-murid dan membuat murid-murid sangat ketakutan saat itu. Tuhan menghardik angin itu sehingga angin itu pun tunduk kepada Tuhan dan angin itu pun tidak bertiup kencang lagi. Nah, hari ini Tuhan juga menegur suatu benda, bukan manusia. Tapi Tuhan amat marah dengan benda ini. Ya, dengan ciptaannya ini. Yuk kita dengar sama-sama ya, apa itu ya? Oke, kakak mulai dari suatu cerita. Ada seorang pengusaha perkebunan, ya. Bapak ini bekerja keras untuk mengolah tanahnya. Setiap hari tanahnya itu dicangkul, lalu dia pun menebar benih sehingga benih-benih itu tumbuh dengan baik. Semua tumbuhan benih-benih yang tadi ditebar itu semuanya tumbuh dengan baik loh. Ya, menjadi pohon yang bagus. Nah, ini salah satu pohonnya. Ya, benih ini tuh dipelihara dengan baik oleh bapak petani tersebut, dan Tuhan juga memelihara dia dengan memberikan dia hujan. Lalu Tuhan juga memberikan dia panas matahari sehingga pohon ini bisa menghasilkan makanannya sendiri. Sehingga pohon ini pun bertambah besar, tinggi, dan berdaun banyak. Ya, suatu ketika orang-orang yang melewati tempat itu, tempat pohon ini tertanam, mereka datang kepada pohon itu. Ya, orang pertama yang datang kepada pohon itu adalah kakek tua ini. Kakek tua ini tampaknya lelah sekali ya. Lihat deh tampangnya. Dia sangat capek setelah perjalanan yang jauh. Lalu dia melihat kepada pohon itu. Wah, pohon ini banyak juga daunnya. Aku mau berhenti dulu di sini. Tapi ketika dia berhenti, siang itu juga terik. Matahari sangat menyengat. Lalu dia mau duduk di pohon itu, tapi sayangnya pohon itu tidak menolong sama sekali. Karena pohon itu tidak memiliki daun yang ranting-ranting yang panjang, sehingga ketika kakek ini mau duduk, dia tetap kepanasan. Lalu kakek itu pun berjalan lagi mencari pohon lain. Dan di depannya itu ada pohon yang lebih nyaman untuk kakek beristirahat. Akhirnya kakek itu beristirahat di pohon yang agak jauh dari pohon itu. Lalu datanglah seorang ibu dan beberapa orang lain juga ingin melepaskan kelelahan mereka untuk beristirahat. Dan ibu ini mencari-cari pohon. Pohon mana ya yang bisa aku pakai untuk tempat aku beristirahat, duduk sebentar, tapi aku tidak kepanasan. Oh, dia lihat pohon ini, dan pohon ini pun ketika si ibu ini berdiri di dekatnya, dia tetap merasa kepanasan. Akhirnya si ibu ini pergi dan dia mencari pohon yang lain. Pohon-pohon yang lain di dekat dia menjadi tempat perteduhan yang nyaman. Lihat deh, semua orang senang duduk di pohon, di bawah pohon, ya, tetapi tidak memilih pohon ini. Ada lagi selain ibu tadi, bapak-bapak tadi, datang juga seekor burung. Burung ini terbang dan mencari tempat untuk dia berhenti sejenak. Burung ini bisa berhenti di sini, hinggap di dahan pohon ini. Sambil
hinggap di pohon ini, dia melihat-lihat pohon ini. Tapi sayangnya pohon ini tidak ada satupun biji yang jatuh ke tanah ataupun buah yang jatuh ke tanah. Sehingga burung ini tidak mau lagi tinggal di sini. Burung ini pun pergi. Yang ada, pohon itu menjadi pohon tempat persinggahan binatang yang lain. Burung tidak suka di situ karena tidak ada biji-bijian yang bisa dia makan. Lalu datanglah hewan ini, ular. Ular mendatangi pohon ini dan dia sangat senang tinggal di pohon itu. Ular ini pun naik ke atas dan tinggal melilit di atas pohon itu. Burung yang biasanya datang ke pohon itu, ketika dia melihat ada ular di situ, burung itu pun pergi. Sejak dari saat itu, hanya ular ini saja yang menempel di pohon ini. Suatu ketika, si bapak yang punya pohon ini, yang selalu memelihara baik pohon ini, mendatangi pohon itu. Dia melihat pohon ini dan dia amat sangat kecewa dengan pada pohon ini. Lalu dia panggil orang yang mengolah pohon ini. Pohon ini tidak ada sama sekali buahnya. Aku sangat kecewa sama pohon ini. Bapak yang punya pohon bilang seperti itu. Sebaiknya kamu tebang saja pohon ini, katanya kepada pembantunya. Tapi pembantunya bilang, Tuan, jangan, pohon ini kan bagus sekali. Dia tinggi dan daunnya lebat. Kalau sampai tahun depan dia tidak tumbuhin buah, baru kita potong ya Tuan. Lalu yang punya pohon pun berpikir, ya udah, kita potong aja nanti tahun depan. Kita tunggu sampai tahun depan, kalau dia tidak menghasilkan buah, kita baru tebang dan kita musnahkan ini pohon. Baik Tuan, katanya gitu. Ya, terus si pohon ini masih ada binatang ini. Pohon ini nampak egois. Dia tidak mau menghasilkan buah sama sekali. Ya, pohon ini hanya menjadi tempat persinggahan si ular yang jahat ini. Dia nyaman berteman dengan si ular yang jahat ini. Ya, walaupun Tuhan sudah pelihara dia dengan memberikan air hujan, memberikan matahari, ya, waktu dia masih jadi benih selalu dikasih pupuk dan selalu disirami dengan baik, dan pohon ini pun menjadi pohon yang kuat, pohon yang bagus dengan daun yang lebat. Tetapi sayang, pohon ini tidak mau memberikan buah, menghasilkan buah. Suatu ketika, Tuhan Yesus dan murid-muridnya lewat. Tuhan Yesus habis mengajar di sebuah kota. Dia dan murid-muridnya berjalan kaki mendekati pohon itu. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Aku lapar. Yuk kita cari makanan. Mungkin di depan sana ada pohon yang bisa memberikan kita buah," kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Lalu murid-murid Yesus dan Tuhan pun pergi menuju pohon itu. Tuhan mengamat-ngamati pohon itu, Tuhan Yesus mengamat-ngamati pohon itu. Mulai dari bawah, dari tanahnya, dia tidak menemukan satu buah pun yang terjatuh ke tanah. Mungkin semua buah masih ada di atas pohon itu. Lalu murid pun membantu melihat-lihat sampai ke atas. Tapi tak ada satupun buah yang dihasilkan oleh pohon ini. Saat itu Tuhan sangat lapar dan ia berharap dari pohon ini memberikan dia makan, memberikan dia buah. Tetapi pohon ini tidak sama sekali memberikan buah kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi?
Saat itu juga Tuhan amat sangat marah kepada pohon ini. Dia mengatakan kepada pohon ini, "Hai pohon, terkutuklah kamu." Saat itu juga pohon ini menjadi pohon yang langsung kering, tambah buruk, tambah jelek, dan semua daun-daunnya menjadi kering. Itulah yang kita dapatkan dari cerita ini. Saat itu Tuhan sangat kecewa sekali mendapati pohon yang sudah dia pelihara adalah pohon yang sama sekali tidak menghasilkan buah. Padahal Tuhan berharap ketika Tuhan datang kepada pohon itu, Tuhan menemukan buah yang baik dari pohon ini. Hari ini kita belajar sama-sama tentang pohon ara. Tuhan mengutuk pohon ara. Kenapa Tuhan mengutuk pohon ara? Karena pohon ini tidak menghasilkan buah sama sekali. Sebenarnya pohon ini melambangkan diri kita sendiri. Kita adalah pohon yang dipelihara Tuhan, diberikan makan, diberikan minum, dicukupkan semua kebutuhannya. Kita bersyukur untuk itu, tetapi sayangnya kita tidak bisa berdampak menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Sama aja kita seperti pohon ini. Pohon yang tidak sama sekali memberkati orang lain, tidak memberikan buah. Buah adalah hasil dari pohon yang bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, itu juga sama kayak kita. Ketika kita hidup, Tuhan menciptakan kita sebagai anak Tuhan, tetapi kebaikan kita sama sekali tidak ternikmati oleh orang lain, kita sama saja seperti pohon ara ini. Ya, Tuhan ingin kita di dunia ini menjadi berkat. Tuhan ingin kita di dunia ini menghasilkan buah. Buah yang enak, buah yang membuat orang tersenyum, buah yang membuat orang bersyukur, buah yang membuat orang senang, buah yang membuat orang kagum. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadilah kita pohon yang menghasilkan buah. Buah yang memberkati banyak orang. Karena orang lain akan datang kepada kita bukan melihat kita saja, tetapi orang lain itu akan melihat siapa yang ada di dalam kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang baik, orang yang memberkati, orang yang penuh dengan kebaikan. Adik-adik, tuh firman Tuhan hari ini terambil sebenarnya dari Lukas 13 ayat 6 sampai 9, atau di dalam Matius 21 ayat 18 sampai 22. Dari sini kita belajar bahwa kita anak-anak sekolah minggu, sekalipun kita masih kecil, tapi kita adalah pohon kecil yang diharapkan Tuhan untuk menghasilkan buah, sehingga teman-teman kita, orang tua kita, guru kita bisa melihat buah kita, kebaikan kita yang menjadi berkat buat mereka. Segitu dulu firman Tuhan hari ini. Kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu, untuk kami boleh memiliki buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Kami mau menjadi berkat, kami mau menjadi terang-Mu Tuhan, kami mau menjadi anak yang baik, anak yang memuliakan Tuhan, karena kami selalu memberikan buah yang baik kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Ya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membuat sesuatu yang berhubungan dengan firman Tuhan tadi. Kakak mau ngajarin kalian membuat apel, ya, apel 3 dimensi dari kertas HVS. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah lem, gunting, kertas HVS, origami 2 warna, dan juga stik es krim
Dan kita juga siapkan pensil warna untuk mewarnai apelnya ya. Cara yang pertama, kita buat cetakan apel di kertas HVS. Kita buat cetakan, bentuknya seperti ini ya. Nanti kita gunting, kita bikin sebanyak 6, sama persis ya, ukurannya pun seperti ini ya. Kita akan cetak sebanyak 6. Kakak sudah siapkan di sini 6 apel yang tadi kita udah cetak, udah setelah itu kakak gunting. Oke. Nah, cetakan ini nanti kita warnain. Kalian ambil pensil warna, kita warnain pinggirannya dengan warna merah, dalamnya dengan warna terang. Kalian bisa pakai warna kuning atau warna orange, bisa juga ya. Atau kalian nggak mau warnain pakai warna putih aja, dalamnya nggak apa-apa ya. Lalu kita bikin bentuk biji untuk ditempel ke dalam cetakan yang tadi ya, seperti ini nanti bijinya. Oke, sebelum kita tempel, kita setelah diwarnain tadi ya, kita harus lipat dulu ke dalam seperti ini. Setelah ada garis lipatan ini, barulah kita tempel bijinya di kanan dan kirinya. Jadi seperti ini ya. Setelah itu ya, setelah semua terlipat, kita akan lem. Kita bikin tadi 6 ya. Kita bikin 6 dan semua sudah diwarnain. Semua juga sudah ditempel bijinya ya, seperti ini. Ya, semua ini harus sudah seperti ini. Setelah itu kita tempel satu-satu. Kita ambil satu persatu ya cetakannya. Kita kasih lem di salah satu sisinya aja. Kita tempel. Oke. Kita ambil lagi, kita lem lagi, kita tempel juga. Oke. Kita lem lagi sampai semuanya merekat ya. Nanti akhirnya akan terbentuk bentuk bola seperti ini. Ya, ini apel 3 dimensi. Oke. Ya. Oke, itu bisa muter-muter nantinya ya. Lalu kalau kalian pengen ini lebih bagus lagi, kalian bisa hias. Kakak hiasnya seperti ini. Kakak ambil pemberatnya, kakak gunakan stik es krim, lalu kakak lapisi dengan pita. Lalu kakak masukkan pita ke dalam apelnya, jadilah seperti ini. Nanti kalian bisa hias bagian kanan kirinya. Kalau kakak di sini kakak pakai burung, kalian bisa bikin bunga kanan kiri atau bentuk wajah smile ya. Nanti hasil akhirnya kalian bisa gantung di kamar kalian ya. Dan apel ini akan mengingatkan kalian akan cerita yang sudah kakak sampaikan kepada cerita firman Tuhan yang kalian dengar hari ini. Ya. Oke, segitu dulu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, bagaimana? Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yos kan? Nah, tadi tentang apa? Coba siapa yang masih ingat? Tentang pohon ara yang tidak berbuah. Benar, dari kitab apa diambilnya? Masih ada yang ingat? Hah, benar, tadi kan ada dengar. Lukas 13 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Hebat, tepuk tangan dulu, adik-adiknya pintar mendengarkan firman Tuhan. Tapi abis itu udah bikin ininya belum? Buah apelnya belum? Kreativitasnya? Harus bikin juga ya. Nanti adik-adik bisa kirimkan kreativitas adik-adik ke grup WhatsApp Sekolah Minggu HKI Tangerang. Kemana? Kirimkan ke grup WhatsApp Sekolah Minggu HKI Tangerang. Minta tolong mama, papa, abang, kakak untuk fotokan ya. Nanti biar dikirim, oke? Nah, adik-adik, tadi Kak Yos udah cerita ya tentang firman Tuhan, kita juga sudah dengerin. Kalau kita harus apa?
berbuah. Buahnya harus apa? Manis yang enak. Kayak buah apel tadi ya, harus yang manis supaya bisa dinikmatin sama orang-orang di sekitar kita. Semua orang tahu kalau kita anak Tuhan Yesus. Kan Anda mau ajak adik-adik untuk tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya dengan gerakan. Yuk berdiri lagi. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pasti apa? Pastilah kau akan, buahnya yang besar, berbuah. Kita sama-sama bilang, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia, tunjuk kanan kiri. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah yang besar, berbuah. Bilang Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah, pastilah kau akan berbuah. Nah, kita sama-sama berbuah ya adik-adik, supaya Tuhan Yesus melihat kita di sana ya, di atas. Tuhan Yesus lihat, wah hebat adik-adik sekolah minggu berbuah. Yuk kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita, karena Anda mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberikan kesempatan sama Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, kami mau serahkan hidup kami. Saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Kami masih beribadah di rumah, kami masih sekolah di rumah, kami masih di rumah saja Tuhan. Tapi kami percaya kalau Tuhan tetap menjagai kami. Tuhan lindungi kami anak-anak Tuhan yang di rumah saja pada saat ini. Supaya kami terhindar dari penularan virus ini ya Tuhan. Tak lupa berdoa untuk papa, mama, kakak, adik kami yang bersama-sama dengan kami juga Tuhan. Tolong berikan kesehatan kepada mereka. Terlebih lagi papa mama yang bekerja, yang harus beraktivitas di luar. Biarlah Tuhan tetap jagai papa mama, sehat-sehat mereka terus ya Bapak. Berdoa juga Tuhan buat sekolah kami, supaya kami tetap jadi anak yang pandai, anak yang pintar walaupun kami belajar di rumah. Karena kami percaya kami mau taat dan setia sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kami juga mau berdoa buat lingkungan sekitar kami, buat kota kami, buat bangsa dan negara kami, terlebih lagi buat bumi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh tetap pulihkan
Tuhan sembuhkan sehingga akhirnya bisa beraktivitas seperti biasa lagi Tuhan. Kami rindu bermain, kami rindu beribadah di gereja, kami rindu bersekolah, kami rindu ke rumah opung, ke rumah Namboru, ke rumah Tulang, ke rumah Pak Tua, Ma Tua, ke rumah saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan yang boleh berikan kesehatan kepada kami terus. Tuhan yang pulihkan bangsa ini, Tuhan yang pulihkan dunia ini. Terima kasih Tuhan, tolong ampuni kami juga kalau tadi kami pas sekolah minggu, pas dengar firman Tuhan kami bercanda, kami enggak serius. Tolong ampuni kami Tuhan, supaya kami makin hari makin baik, makin dengar-dengaran pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Mari sama-sama adik-adik kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai ya adik-adik. Tuhan Yesus tetap menjaga dan melindungi adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.